mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita akan mulai ibadah pemberkatan pernikahan antara Richard dan Vanessa ini dengan penuh sukacita. Dua keluarga yang berbahagia, yaitu keluarga Bapak Hambali Kunadi dan keluarga Bapak Yamin Amadi, akan memasuki ruangan kebaktian. Keluarga Bapak Yamin Amadi akan memasuki ruang kebaktian. Banyak hal akan dialami oleh Richard dan Vanessa di dalam membentuk keluarga. Biarlah lilin-lilin yang akan dinyalakan saat ini akan mengingatkan mereka bahwa mereka sangat membutuhkan terang kasih Allah. Karena tanpa terang itu, mereka tidak akan mendapatkan sukacita yang sejati di dalam pernikahan. Bersama terang itu, mereka akan dapat menghadapi segala sesuatu, segala situasi, dan segala kondisi dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih. Mama dari kedua mempelai, yaitu Ibu Lia dan Ibu Dewi, akan menyalakan lilin di altar yang merupakan simbol dukungan dan keterikatan mempelai dengan orang tua dan keluarganya sejak mereka dilahirkan sampai hari ini.
Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Kita semua yang hadir di sini saat ini berbahagia karena kita semua menjadi saksi buat dua kekasih kita, Richard dan Vanessa, yang telah sepakat untuk mengikat janji, menyatakan kasihnya, menyatukan cintanya, seia sekata dalam pernikahan suci yang hendak mereka ikrarkan hari ini di hadapan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama membaca panggilan berbakti yang tertulis di dalam buku acara saudara. Panggilan berbakti yang merupakan ayat tema mempelai yang akan terus menjadi pedoman pernikahan mereka. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kita akan baca secara bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebuah lagu yang diambil dari ayat yang baru saja kita baca akan kita nyanyikan bersama. Kasih pasti lemah lembut. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mendapat rahmat Tuhan dan mendapat kasih Tuhan, sehingga kami semua pada pagi hari ini boleh bersukacita bersama keluarga Bapak Hambali dan juga keluarga Bapak Yamin Amadi. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Engkau yang telah mempertemukan putra-putri mereka. Hingga saat ini mereka hendak mengungkapkan janji dan komitmen mereka di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh menjadi saksi di antara mereka. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di sini saat ini, dan biarlah Engkau mendengar setiap doa, pujian, penyembahan yang hendak kami lakukan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami di setiap acara nanti. Terima kasih Bapa, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Kita akan mengundang Pendeta Moritz Takandengan
yang akan memimpin pemberkatan pernikahan ini akan memasuki ruangan. Menyusul kemudian mempelai pria dengan diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Mari seluruh hadirin, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan sambut kedatangan mempelai wanita Vanessa Amadi yang akan memasuki ruangan ini bersama dengan ayah tercinta untuk datang ke altar peneguhan. Keluarga besar Pak Yamin dan Pak Hambali bersama seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Grogol yang mengikuti dari live streaming YouTube. Ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah ini akan kita lanjutkan. Pertanyaan saya, siapakah yang berkenan menyerahkan pengantin wanita Vanessa untuk dinikahkan dalam ibadah khusus ini dengan Saudara Richard? Baik, Pak Yamin sebagai ayah Vanessa hari ini berkenan menyerahkan putri tercinta yang satu-satunya untuk Richard. Karena itu Richard, silakan sambut kepercayaan ini. Bahwa sejak hari ini Andalah yang akan berdiri sebagai seorang pria dewasa di samping putri tercinta dari Pak Yamin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama akan memuliakan Tuhan melalui sebuah lagu, Mulia Setiamu. Engkau tetap kasih-Mu
Richard dan Vanessa yang Tuhan Yesus kasihi, juga seluruh keluarga besar, keluarga Pak Hambali dan Pak Yamin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berbahagia hari ini tentu saja, oleh karena ada dua orang saudara kekasih kita, pria dewasa dan seorang wanita dewasa, telah memutuskan untuk menikah. Saudara, kalau kita bicara tentang pernikahan, maka ada satu peristiwa di dalam Alkitab yang sangat indah menggambarkan bagaimana seharusnya kita hidup dan membangun pernikahan itu. Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua, terutama Richard dan Vanessa, bagian firman Tuhan yang sangat terkenal ketika bicara tentang pernikahan, yaitu di Injil Yohanes pasal yang kedua, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ingin membaca bagian-bagian firman Tuhan ini nanti dan sedikit menyampaikan beberapa poin penting yang bisa membekali kalian, menyempurnakan atau menegaskan seluruh bagian dari proses konseling pernikahan yang sudah kita jalani bersama-sama. Nah, sebelum saya membaca, mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa di surga, di tengah pernikahan yang indah ini dan berbahagia, baik bagi Richard dan Vanessa, tetapi juga bagi keluarga besar Pak Hambali dan Pak Yamin. Kami mau minta supaya Tuhan memberkati, Tuhan membuka hati juga kami semua yang hadir, terutama Richard dan Vanessa. Ketika mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada mereka, menyatakan apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan bagi pernikahan mereka, supaya mereka boleh menikmati sukacita Tuhan dalam pernikahan, mereka boleh mengalami kebahagiaan, dan mereka senantiasa berkelimpahan dalam luapan syukur sehingga pernikahan mereka mempermuliakan Engkau. Bapa, berbicaralah, tawan hati kami untuk taat dan mau menaati melakukan firman-Mu hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di bagian ini berkata demikian. Judul perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang diisi untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kisah ini adalah kisah pernikahan, di mana di dalam pernikahan itu Alkitab berkata kepada kita bahwa pertama kali Yesus membuat mujizat. Kisah yang digambarkan oleh Yohanes ini bicara tentang suatu
pernikahan. Suatu pernikahan yang diawali dengan keindahan, ya, karena diawali tentu saja seperti biasanya suatu pernikahan dari dulu sampai sekarang selalu menggambarkan adanya sukacita. Tidak pernah selama saya melayani ini pernikahan itu diawali dengan tangisan. Ya, tangisan haru ada, tapi tidak pernah ada tangisan penyesalan atau tangisan kesedihan karena pernikahan itu. Selalu orang-orang yang menikah datang dengan senyum seperti kalian berdua. Keluarga juga penuh dengan senyum. Ya, ada kegembiraan dari wajah semua orang. Nah, tetapi gambaran yang dikatakan kepada kita tentang pernikahan, ternyata di dalam pernikahan ada waktu, ada saat, ada periode yang kerap kali dialami dalam pernikahan, apa yang disebut dengan persoalan atau krisis. Ya, saya nggak tahu keluarga Pak Yamin, Bu Dewi pernah ada pada titik itu atau tidak, Pak Hambali dan Ibu. Pasti Richard dan Vanes juga tahu tentang keadaan keluarga masing-masing. Sudah bisa belajar. Mungkin belajar dari saudara-saudara, keluarga dari saudara, keluarga dari teman dan sahabat, keluarga orang-orang yang pernah kenal, bahwa memang betul di setiap pernikahan ada selalu pergumulan. Nah, pergumulan dalam keluarga yang baru menikah di Kana ini dikatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, kita ingin melihat hal-hal yang penting untuk kita renungkan pada siang hari ini. Sekali lagi saya menekankan ini sebagai bagian yang merangkum semua pelajaran-pelajaran, 13 pelajaran yang sudah kalian ikuti, terima selama konseling pranikah diadakan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang pernikahan yang baik, pernikahan yang sehat, pernikahan yang akan membawa dampak sukacita dan kebahagiaan bagi kalian berdua, dan itu menjadi kesukacitaan bagi keluarga dan bahkan bagi kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka dalam contoh pernikahan di Kana ini adalah pertama sekali kalian harus yakin dan memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa di dalam pernikahan ini kalian libatkan Yesus. Pernikahan Kana dikatakan dalam ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Perkawinan di Kana menggambarkan bahwa Yesus hadir di sana. Dan ini sesuatu yang menegaskan hal menarik, bahwa Yesus adalah, atau Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan yang telah menyatakan diri dalam segala kemuliaannya sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Penting sekali kita mengerti bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan yang mau hadir dalam setiap pernikahan kita. Dalam setiap relasi, dalam setiap hubungan pernikahan, Allah mau hadir. Tuhan Yesus mau hadir di sana. Yesus tidak menolak ketika diundang ke dalam pernikahan ini. Sesuatu yang menggambarkan bahwa keluarga yang menikah ini tahu arti penting kehadiran Yesus. Mereka tidak mengabaikan Yesus. Mereka tidak menyingkirkan Dia dari kehidupan mereka. Kenapa Alkitab berkata? Karena Yesus sebenarnya adalah Tuhan bagi kehidupan kita. Sepandai kita menata kehidupan kita dan menata relasi pernikahan, kita manusia yang lemah, kita ringkih. Kita sebenarnya secara manusia kita tahu bahwa kita tidak berdaulat berkuasa. Kadang-kadang kita akan menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang bahkan sebagai manusia yang sangat hebat sekalipun akan sangat sulit untuk menghadapi. Kenyataan pergumulan di tengah-tengah pandemi ini menyadarkan semua orang bahwa manusia itu sangat ringkih, manusia itu tidak ada apa-apanya. Di dalam masa pandemi ini saya sudah melihat orang yang hebat, kuat secara fisik, terkapar dan bahkan meninggal. Saya melihat orang yang sangat kaya raya, terkapar dan meninggal. Sesuatu yang menggambarkan bahwa manusia ini tidak punya kekuatan apapun untuk sepenuhnya menguasai hidup ini. Nah, termasuk pernikahan. Kehidupan pernikahan yang kuat dan sehat
sangat ditentukan oleh apakah Yesus diundang dalam pernikahan kalian. Apakah kalian sungguh-sungguh melalui ibadah ini menyadari bahwa ini bukan sekedar seremoni saja sebagai prasyarat untuk menikah, tetapi ini benar-benar bagian dari kerinduan hati kalian untuk melibatkan Tuhan dan menghadirkan Dia di dalam pernikahan kalian. Nah, hal yang kedua yang kita bisa lihat di sini, rupanya ketika mereka kekurangan anggur, ayat 3, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, kepadanya, mau apakah mau apakah engkau daripadaku? Ayat ini menarik. Perhatikan baik-baik bahwa sekalipun kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun Tuhan ada, itu bukan berarti kehidupan kita tuh akan berjalan tanpa hambatan, tanpa pergumulan, tanpa masalah. Kalian berdua pasti sudah mengerti dan tahu bahwa kalian pasti akan berhadapan dengan tantangan-tantangan penyesuaian diri. Ada banyak hal yang nanti kalian harus lewati di sana. Kebiasaan-kebiasaan hidup yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lain akan beradaptasi dalam waktu yang ya tidak tahu berapa lama kalian akan benar-benar, orang bilang apa ya, klik gitu ya, seirama benar-benar. Itu pasti perlu waktu. Pola komunikasi, cara berespon satu dengan yang lain terhadap segala keadaan di rumah tangga, semua itu bisa menjadi problem, bisa menjadi masalah. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat ini, bahwa pada waktu masalah datang, Maria yang ada di sana, yang merepresentasikan dari keluarga yang punya persoalan itu, yang mewakili kepala rumah tangga atau pengantin pria itu, dikatakan datang kepada Yesus dan meminta pertolongannya. Krisis masalah dalam pernikahan tidak harus menjadi penyebab perceraian. Itu hal yang paling penting. Setiap keluarga menghadapi masalah, tapi ada keluarga yang tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, dan ada yang gagal. Krisis datang dalam pernikahan seperti yang dialami di pernikahan Kana ini, mereka mengalami krisis anggur. Nah, apa masalahnya? Nah, kira-kira kalau anggur itu diterapkan dalam konteks kita, itu bicara tentang kehabisan nasi mungkin. Waktu pesta, lalu makanan habis. Menu utamanya tuh habis. Wow, itu kan pasti malu sekali kalau kita bikin pesta, kita undang orang datang di pesta, kemudian makanan habis. Nah, anggur bagi orang Yahudi itu melambangkan sukacita, melambangkan kegembiraan, dan itu merupakan ekspresi dari rasa hormat terhadap para tamu yang datang. Dan itu juga menunjukkan harkat atau boleh dikatakan strata dari keluarga itu. Pengantin pria akan merasa sangat malu dan gagal menyelenggarakan pernikahan itu ketika anggur habis. Sama seperti mungkin kita sekarang ini, kalau kita undang tamu dan makanan habis, kita merasa gagal dalam pelaksanaan pesta itu. Nah, coba bayangkan suatu pesta dengan menu yang kekurangan, itu pasti menimbulkan gejolak perasaan di hati keluarga yang baru mau menikah ini. Tetapi itu menggambarkan bahwa apa yang harus mereka lakukan ketika ada krisis adalah hal yang penting. Jadi persoalan datang bukan untuk menghancurkan pernikahan, tapi persoalan datang sebenarnya untuk mendewasakan laki-laki dan perempuan yang menikah untuk bagaimana mereka menghadapi masalah itu. Dan rahasianya adalah datang kepada Tuhan dan meminta pertolongannya. Kalau dalam struktur bahasa Yunani ketika membicarakan ini, Yesus bicara dengan Maria itu begini. Apa yang ketika Maria bilang mereka kekurangan anggur, lalu Yesus bilang, apa yang engkau kehendaki daripadaku, ibu? Sebenarnya Yesus sedang berbicara dengan ibunya, itu dialognya kira-kira begini. Apa yang harus aku buat dan apa yang harus engkau buat? Jadi persoalan dalam pernikahan itu bisa saja terjadi, dan penting selalu kita ingat begini, tidak
ada seorang pun yang sungguh-sungguh bersalah dalam satu pernikahan. Setiap persoalan dalam pernikahan itu selalu melibatkan dua orang. Dan masing-masing harus memikirkan apa yang harus diperbuat untuk menyelamatkan pernikahan itu. Untuk menyelesaikan persoalan dalam pernikahan itu, ketika ada persoalan, ini bukan hanya masalah Richard atau masalah Vanessa, tapi ini masalah kalian berdua. Masing-masing harus berkontribusi. Kadang-kadang satu pihak dalam pernikahan itu menuntut kamu dulu yang harus minta maaf. Kamu dulu yang harus merendah. Kamu dulu yang harus mengalah. Seolah-olah hanya ada satu pihak yang harus bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu bagi perbaikan pernikahan itu. Yesus menghendaki ketika kita juga datang kepada Dia dan meminta pertolongannya, ada bagian. Bagian apa yang kalian harus perbuat? Mungkin ketika kalian tersakiti satu dengan yang lain, maka selain minta pertolongan Tuhan, kalian sendiri harus belajar untuk saling mengampuni. Selain minta supaya kuasa Allah menaungi kalian, tapi kalian sendiri harus bisa saling menerima kelemahan dan kekurangan. Setiap orang dalam pernikahan harus berjuang dengan sungguh-sungguh, melakukan bagiannya untuk mempertahankan keutuhan pernikahan itu. Ini hal yang kedua yang kalian perlu lakukan bersama-sama. Kalian harus datang dalam kerendahan hati untuk meminta kehadiran Tuhan dan pertolongannya. Maka pernikahan itu akan seperti digambarkan di dalam ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, yaitu pemimpin pesta, mungkin wedding organizer, mungkin berkata kepada pengantin laki-laki itu, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Vanessa dan Richard, banyak pernikahan yang diawali dengan keindahan. Banyak pernikahan yang diawali dengan sukacita, dengan senyum. Tapi banyak pernikahan mungkin tidak sampai bercerai, mungkin tidak sampai berpisah. Tetapi ada banyak pernikahan yang di ujungnya itu hanya dihiasi dengan ketidakbaikan, komunikasi yang buruk, ya, sukacita yang hilang, gairah yang tidak ada lagi dalam pernikahan itu. Seolah-olah pernikahan itu pada ujungnya tidak ending, tidak happy ending. Tetapi Alkitab berkata, pada waktu kalian melibatkan Tuhan dalam pernikahan kalian, dan kalian hari demi hari terus bergantung pada pertolongan dan anugerahnya, dan saling berjuang melakukan apa yang terbaik satu dengan yang lain untuk menolong pernikahan kalian dalam pimpinan Tuhan. Maka pernikahan kalian bukan hanya indah hari ini, bukan hanya sesuatu yang menyenangkan hari ini, tapi dalam pimpinan dan anugerah Tuhan, seperti perkataan pemimpin pesta itu, orang lain kalau menikah bagusnya di depan aja, belakangnya tuh penuh dengan tangisan dan kepedihan. Tapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya bergantung kepada Allah, memulai pernikahan dengan indah dan akan mengakhirinya juga dengan indah. Anggur pernikahan kalian hari ini bukan saja ada tersedia anggur yang baik, sukacita yang baik, tapi akan menjadi sukacita yang sampai hanya maut yang memisahkan kalian berdua. Amin, mari berdoa. Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan ini menjadi kebenaran dalam hidup Richard dan Vanessa. Mereka memulai pernikahan ini dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan yang indah. Bapa dalam surga, hamba berdoa supaya pernikahan ini akan menjadi suatu pernikahan yang selamanya mereka nikmati dalam keindahan itu, dalam sukacita itu, dalam kebahagiaan itu. Karena Engkau hadir dan Engkau menolong mereka seturut dengan kemauan-kemauan hati mereka untuk memperbaiki diri, untuk menyesuaikan diri, untuk menyelesaikan secara bersama-sama setiap pergumulan, setiap masalah, setiap persoalan-persoalan yang mungkin terjadi dalam hidup mereka, tantangan dan rintangan yang mungkin menjadi beban-beban dalam pernikahan mereka, tetapi kekuatan kasih-Mu dan kerinduan mereka untuk memberi yang terbaik satu dengan yang lain dalam kasih yang tulus, biarlah akan menghiasi pernikahan mereka dalam kebahagiaan hingga hanya maut, sebagaimana yang Kau kehendaki, yang memisahkan mereka. Dalam nama Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.
Vanessa dan Richard, silakan kalian berdiri dan saling berhadapan. Minta tolong kursi dijauhkan. Saya minta tolong kamera kalau ambil jangan terlalu dekat, jadi kalau bisa dari jarak yang agak jauh sedikit. Dan minta tolong jangan terlalu bisa ambil ya, Richard dan Vanessa, karena sampai hari ini sejak awal pernikahan kalian diumumkan di gereja, tidak ada hambatan dan tidak ada halangan apapun bagi pernikahan ini, maka ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah ini kita lanjutkan. Dan oleh karena itu, kalian telah menghadap saya sebagai pendeta, Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia Grogol, dan meminta untuk diadakan ibadah khusus bagi pernikahan kalian. Dan sesuai juga dengan undang-undang yang berlaku di negara kita bahwa pernikahan yang sah itu jika dilakukan di depan gereja atau di depan pemimpin agama. Dan karena kalian mau menikah secara Kristen atau di dalam naungan gereja, maka beberapa pertanyaan ini kalian harus jawab dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan tulus. Pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan prinsip-prinsip hidup pernikahan di dalam gereja atau dalam Kristus, dan dalam hal ini di Gereja Baptis Indonesia Grogol. Richard dan Vanessa, jawab pertanyaan-pertanyaan dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda berdua sungguh-sungguh tulus dan yakin akan cinta kalian satu terhadap yang lain, dan bersedia untuk menerima satu dengan yang lain sebagai suami dan istri yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan? Kedua, apakah Anda berdua bersedia berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat untuk hanya mencintai pasangan Anda saja sebagai suami dan istri yang sah dan hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan? Ketiga, apakah kalian berdua juga berjanji akan tetap setia satu kepada yang lain dalam segala keadaan hidup, agar nama Tuhan dipermuliakan, baik dalam keadaan susah atau senang, kaya atau miskin, sehat atau sakit? Yang keempat, apakah Anda berdua bersedia berjanji dalam pernikahan ini, Anda berdua akan rela meninggalkan hal-hal yang dapat merintangi kebahagiaan Anda berdua? Terakhir, apakah Anda berdua berjanji bahwa dalam pernikahan ini Anda berdua akan menjadikan firman Tuhan atau Alkitab sebagai satu-satunya dasar kebenaran dalam menata kehidupan rumah tangga dan menolong anak-anak yang Tuhan berikan kepada kalian berdua dalam terang kebenaran firman Tuhan? Richard, apa jawaban Anda? Baik. Vanessa, apa jawaban Anda? Oke, baik. Karena kalian berdua telah bersedia untuk membangun kehidupan pernikahan ini sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, oleh Tuhan sendiri, karena itu saya persilahkan kalian berdua untuk satu dengan yang lain menyatakan janji pernikahan kalian di hadapan Tuhan Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah pernikahan ini seperti Yesus hadir di Kana, di hadapan keluarga kalian dan jemaat yang menyaksikan melalui live YouTube. Silakan. Saya Richard Kunardi menyambut engkau Vanessa Amadi sebagai istriku satu-satunya dan berjanji untuk tetap setia kepadamu, serta mengasihi engkau baik dalam suka maupun duka, serta tidak akan meninggalkan engkau dan hanya maut yang dapat memisahkan kita. Bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita mengaminkan janji ini dan Vanessa silakan sambil menggenggam tangan Richard, Anda juga mengikrarkan janji Anda. Saya, Vanessa Amadi, menyambut engkau, Richard Kunardi,
sebagai suamiku satu-satunya dan berjanji untuk tetap setia kepadamu, serta mengasihi engkau baik dalam suka maupun duka, serta tidak akan meninggalkan engkau dan hanya maut yang dapat memisahkan kita. Bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita mengaminkan janji ini, kita senang mendengar janji mereka. Dan Richard dan Vanes, apa yang kalian bawa pada hari ini di hadapan semua keluarga dan teman-teman jemaat yang menyaksikan pernikahan ini sebagai tanda bagi pengukuhan dan sebagai meterai dari janji cinta kalian? Cincin. Richard dan Vanes, Bapak Ibu Saudara semua, cincin ini sejak dulu telah dipakai sebagai meterai dari suatu perjanjian. Zaman dulu semua kerajaan, raja-raja menggunakannya. Bentuknya yang melingkar utuh, merupakan gambaran yang tepat dari keutuhan cinta kalian. Terbuat dari logam mulia yang telah melalui suatu proses yang sangat luar biasa. Kiranya itu juga menggambarkan ujian waktu yang telah kalian lewati, yang menggambarkan keutuhan cinta kalian. Kiranya cincin ini menjadi tanda yang tepat dari ikrar dan janji pernikahan kalian, utuh selamanya, sampai hanya maut yang memisahkan kalian berdua. Sambil mengenakan itu di jari manis tangan kanan. Dan dengan cincin ini sebagai materai atas janjiku kepadamu. Iya, kita boleh tepuk tangan. Ya. Baik, berikutnya Vanes, kamu akan mengenakan cincin ini dan biar menjadi tanda dari meterai cintamu. Ya, sambil. Dan cincin ini sebagai materai atas janjiku kepadamu. Amin. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Iya, kita bersyukur mendengar janji mereka dan mereka sudah membagikan cincin ya, yang melingkar di jari mereka masing-masing, melingkar utuh sempurna, kiranya itu menjadi lambang dari keutuhan, kekekalan cinta mereka sampai jadi kakek nenek, ya, sampai hanya maut yang memisahkan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Vanes dan Richard, kita menyadari bahwa janji kita sebagai manusia, sekalipun itu telah dimeteraikan dengan cincin, tapi kadang-kadang kita lemah. Kita tidak sungguh-sungguh memiliki kekuatan untuk menjaga bahkan janji-janji kita. Karena itu kita perlu anugerah Allah. Kita perlu kasih karunia Allah. Karena itu dengan rendah hati saya ajak kalian berdua untuk berlutut di depan ini. Dan kita akan berdoa meminta kemurahan Allah bagi pernikahan kalian. Dan membiarkan keluarga dan jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mendukung mereka dalam doa dan mohon berkat Tuhan bagi pernikahan mereka. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, kami agungkan di dalam nama Yesus. Allah yang mengasihi kami dan yang telah membuktikan kasih itu di dalam Kristus yang datang sebagai manusia di Natal, yang menderita dan mati di kayu salib, menanggung segala noda dosa kami. Bapa di dalam surga, di hari yang penuh dengan sukacita ini, dalam kerendahan hati kami datang berdoa dan menyerahkan kedua anak-Mu, menyerahkan Richard dan Vanessa supaya Tuhan meneguhkan sendiri pernikahan mereka. Tuhan memberkati sendiri janji mereka, supaya mereka akan terus ingat dan kenang janji yang telah mereka ikrarkan di hadapan Engkau dan keluarga mereka masing-masing, bahkan jemaat-Mu.
Hamba berdoa supaya Tuhan jagai mereka, hati mereka untuk tetap berpaut dan tetap saling mencintai, tetap tabah dan sabar menghadapi setiap pergumulan dan tantangan-tantangan pernikahan mereka. Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka ketika mereka menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, dan berikan kepada mereka semangat untuk berjuang, membangun pernikahan ini di dalam segala kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan sediakan. Berkati mereka supaya mereka taat padamu, berkati mereka supaya mereka sungguh-sungguh melibatkan Engkau dalam tiap pergumulan hidup mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka supaya daripadanya Engkau mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka untuk membangun hidup pernikahan ini. Memberkati dengan anak-anak sebagaimana yang Engkau rancangkan bagi mereka. Beri mereka kemampuan dan hikmat untuk mendidik, membesarkan anak-anak yang akan Tuhan karuniakan dalam pernikahan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berdoa biarlah Tuhan jadikan mereka juga dan hidup pernikahan mereka sebagai kekuatan dalam masyarakat, bangsa, sebagai keluarga yang baik, keluarga yang akan mewarnai kehidupan masyarakat supaya menjadi terbangun suatu masyarakat yang baik. Berkati keluarga besar mereka, baik keluarga besar Bapak Hambali maupun keluarga besar Bapak Yamin. Biarlah Tuhan sertai dan tolong supaya kehidupan pernikahan mereka semakin membawa sukacita, kebahagiaan, dan kekuatan-kekuatan yang positif dalam hidup keluarga besar mereka masing-masing. Jadikan mereka alat berkat di mana saja mereka ada, pakai mereka di tengah-tengah masyarakat untuk menyatakan kasih dan kebesaran Tuhan. Dan berkati mereka juga dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, supaya mereka mempersembahkan hidup mereka untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bersama-sama dan mohon sepenuhnya berkat Tuhan, berkat-berkat ilahi tercurah dalam hidup pernikahan ini, menjadikan mereka sukacita Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Jaga mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan daripada mereka segala mara bahaya dan kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Dan biarlah mereka hidup berkenan hari demi hari di hadirat-Mu. Kami mohon berkat ini, berkat kiranya kasih karunia dari Allah Bapa menaungi pernikahan ini, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup, dan oleh kemurahan dan sukacita dalam perlindungan dan naungan Roh Allah yang kudus, kiranya menjagai mereka, memberkati mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga dan jemaat silakan duduk lagi. Silakan kalian berdua berhadapan. Dan Richard dan Vanessa hari ini secara lembaga gereja di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kalian telah menjadi suami istri. Dan Richard, Anda diperkenankan untuk membuka lembar yang masih menutup wajah istri Anda, dan diperkenankan untuk memberikan ucapan dan ciuman pernikahan Anda. Iya. Baik. Saat ini mereka hendak menyalakan lilin kesatuan yang mengungkapkan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Mereka ini bukan lagi dua, tetapi satu, sehingga tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lilin kesatuan mengungkapkan dua kepribadian yang mempunyai satu kesepakatan, dua pikiran yang menjadi seia sekata, dua kehendak yang menjadi satu kesehatian dalam satu iman, pengharapan, dan kasih. Dan menjadikan Kristus sebagai kepala di dalam rumah tangga mereka.
Saat ini kedua mempelai akan datang kepada ayah dan ibunya. Mereka ingin mengungkapkan perasaan syukur mereka kepada orang-orang yang sangat mereka hormati dan cintai. Selesai penghormatan kepada kedua orang tua, kedua mempelai akan menuju meja di sebelah kanan untuk menandatangani piagam gereja dengan disaksikan oleh dari pihak gereja Bapak dan Ibu Budi Tirta Saputra. Piagam ini akan menjadi bukti yang sah bagi negara untuk pencatatan sipil. Dan setelah menandatangani piagam, mempelai memberikan persembahan sulung mereka, yaitu persembahan yang pertama yang mereka berikan sebagai suami istri, yang mengungkapkan syukur dan komitmen mereka sebagai suami istri.
Pendeta Maurits akan menyerahkan piagam pernikahan dan Alkitab buat mempelai berdua untuk menjadi dasar bagi kehidupan pernikahan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Bapak Hambali Kunardi dan keluarga besar Pak Yamin Amadi, saudara sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Grogol yang mengikuti acara ini dari live YouTube. Hari ini saya sebagai pendeta pengantar Injil Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Grogol menyatakan bahwa pada hari Sabtu 11 Desember 2021 Saudara Richard Kunardi dan Vanessa Amadi telah sah sebagai suami dan istri Tuan dan Nyonya Richard Kunardi. Firman Tuhan mengingatkan dalam Matius pasal 19 ayat 5 dan 6 begini. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, tapi satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari semua jemaat Gereja Baptis Indonesia Grogol untuk kalian berdua. Kita akan menutup kebaktian ini dengan doa pengucapan syukur dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Pendeta Maurits. Mari kita sekali lagi kiranya kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mempersembahkan kepadamu dan untuk kemuliaan-Mu keluarga yang baru, keluarga Tuan dan Nyonya Richard Kunardi. Tuhan, kami bersyukur untuk komitmen mereka, janji mereka dan kesungguhan hati mereka untuk saling mencintai, melewati batas waktu-waktu yang telah mereka melewati semua pergumulan-pergumulan. Mereka hari ini menyatakan mereka yakin bahwa Engkau yang menjodohkan mereka, Engkau yang mempersatukan mereka dari dua pribadi yang berbeda menjadi satu keluarga di dalam Engkau. Dan mereka berkeyakinan teguh mereka akan hidup sebagai suami dan istri yang tetap utuh kuat di dalam Tuhan sampai hanya maut saja yang Engkau pakai memisahkan mereka. Karena itu kami kembalikan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati langkah hidup mereka hari demi hari. Setiap impian-impian mereka, kerinduan-kerinduan mereka yang ingin mereka capai dan nikmati dalam pernikahan ini, kami serahkan kembali ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Jagai mereka siang dan malam dalam setiap keberadaan mereka. Berkati juga sekali lagi keluarga besar dari Bapak Hambali Kunardi dan keluarga besar dari Bapak Yamin Amadi. Tuhan pimpin, Tuhan naungi, dan Tuhan berkati seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Grogol yang Kau kasihi juga. Engkau jagai dan pimpin kami, naungi dan sertai kami. Akhirnya kami minta kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan semua orang yang percaya, dan oleh anugerah Roh yang Kudus, Roh penolong yang setia yang telah dimeteraikan dalam setiap kehidupan anak-anak yang percaya kepadamu, kiranya menjagai kami, menaungi kami, dan memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Satu pujian bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang
kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Amin. Silakan Amin. kembali. Selamat untuk keluarga Pak Yamin, Bu Dewi, dan berkati. Selamat untuk keluarga Pak Hambali, Kenali, berkati dan mulia. Kasih. Ibadah telah selesai. Silahkan bersaat teduh sejenak, lalu akan dilanjutkan dengan foto session. Oke. Kita foto dulu pengantin sama pendeta. Oke. Oke, kita foto bersama dulu. Pengantin boleh, saya mengundang Pendeta Maurits untuk foto bersama. Oke, boleh kamera tengah. Ibu boleh lebih merapat ke Richard. Bapak Ibu mau buka masker? Pada saat foto saja. Oke, boleh kamera. Oke, saya mengundang Papa Mama, Pendeta Maurits boleh tetap foto bersama dengan Papa Mama. Papa Mama yuk boleh join. Ya, nggak apa-apa, udah. Kamera tengah semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke. Oke, Pendeta Maurits terima kasih. Kita foto berenam dengan Papa Mama. Oke, kita foto berenam dulu. Oke, terima kasih. Kita awal dari Papa Mama Richard terlebih dahulu. Kita foto berempat dulu ya. Papa boleh sebelah Vanessa. Setelah ini membersiap-siap untuk saudara kandung dan ipar dari
Richard. Saudara kandung dan ipar dari Richard, mohon bersiap-siap. Oke, saudara kandung boleh join bersama. Mau ikut Jason? Jason, ya. Gak apa, gendong aja kok, mau join. Oke, boleh kamera tengah semuanya senyum. Yuk. Oke, kita lanjutkan keluarga Vanessa. Jika tidak. Oke, untuk Papa Mama Vanessa mohon bersiap-siap, silakan. Papa Mama dulu, kita foto berempat dulu ya.